Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-34. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Tema khotbah pagi hari ini adalah kuasa nama Yesus yang membangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami keadaan terpuruk, baik secara fisik, rohani, maupun mental. Ada yang jatuh sakit, ada yang kehilangan pengharapan, ada juga yang terikat karena dosa. Pagi hari ini kisah Eneas mengingatkan kita bahwa tidak ada kondisi yang terlalu lama atau terlalu berat bagi kuasa Yesus Kristus. Tidak ada kondisi yang kita katakan ini sudah berat. Tapi bagi Yesus Kristus, kuasa Allah itu terjadi kepada Eneas. Eneas adalah seorang yang terbaring di tempat tidur selama 8 tahun. Saudara, 8 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi 8 tahun dia hanya berada di pembaringan, di tempat tidur. Tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan sesuatu karena dia terbaring. Saudara, kalau kita lihat orang terbaring 1 minggu, 2 minggu, mungkin hati kita merasa iba. Tapi ini sudah 8 tahun. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa lakukan aktivitasnya karena dia terbaring di tempat tidur. 8 tahun Eneas hilang pengharapan dan sukacita karena dia terbaring. Dia tidak bisa lakukan apa-apa. Maka pengharapannya untuk sembuh sudah tidak ada lagi. Sukacita yang tadinya dia miliki tidak ada lagi. Karena dia sudah memikirkan, ya saya akan begini-begini terus. Saya akan tidur terus. Saya sudah kehilangan harapan saya, sukacita saya. 8 tahun Eneas hidup pasrah. Pasrah artinya dia berpikir, ya sudah, mau mati lebih baik. Kalau Tuhan sudah panggil saya, lebih baik. Orang kalau sudah pasrah, dia akan berpikir bahwa ya sudah, dipanggil pulang oleh Tuhan, itu jauh lebih baik. Saya mau disembuhkan, itu baik. Saya tidak disembuhkan, itu baik. Dia sudah hidup pasrah. Dan 8 tahun juga Eneas tidak melihat dunia luar. Bagaimana dia melihat dunia di luar? Dia sedang terbaring. Dia sedang ada di tempat tidur selama 8 tahun. Dia tertidur di sana. Apa yang kita bisa belajar dari cerita Eneas ini? Yang pertama, kuasa Yesus yang menyembuhkan dia. Dia tadinya hilang pengharapan, dia hilang sukacita. Tapi perjumpaan Eneas dengan Petrus ini, kuasa Yesus yang menyembuhkan Eneas. Petrus tidak berkata,
Eneas, aku menyembuhkan engkau. Tapi Petrus berkata, tetapi Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Ini luar biasa. Berarti Petrus mendasarkan iman dia, kepercayaan dia kepada Yesus Kristus. Karena dia katakan, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Pada waktu kita meninggikan nama Yesus, maka yang menyembuhkan orang yang sakit itu, orang yang hilang pengharapan itu, orang yang hilang sukacita itu, orang yang terbaring di tempat tidur, bukan karena saya, tapi karena Yesus Kristus. Makanya kita kalau berdoa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit disembuhkan, karena nama Yesus itu berkuasa. Bukan karena nama kita, bukan karena kehebatan kita. Yohanes 12 ayat 32 berbicara begitu. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Pada waktu Yesus ditinggikan, jemaat di sini kita meninggikan nama Yesus. Bukan nama kita, bukan nama gereja. Kita tinggikan nama Yesus saja. Dia yang layak disanjung, dia yang layak dipuji. Tinggikan saja dia. Pada waktu kita meninggikan nama Tuhan kita, maka kita katakan dia akan menarik banyak jiwa datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi pada waktu kuasa Yesus yang menyembuhkan Eneas ini, penyembuhan, mujizat, pemulihan, semuanya bukan dari manusia, melainkan dari Yesus Kristus. Artinya apa? Kita harus fokus iman kita, jangan kepada hamba Tuhan, jangan kepada gereja, tetapi fokus kita adalah kepada Yesus Kristus. Saudara percaya di tempat ini ada kuasa Yesus? Kalau di tempat ini ada kuasa Yesus, maka kita perlu mengkoneksikan iman kita kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, kesembuhan, mujizat itu terjadi bukan karena gedung, bukan karena lighting, lampu-lampunya begitu indah, bukan karena WL-nya jago sekali membawa. Tapi dengar baik, bagaimana hati kita mau tertuju kepada Yesus. Walaupun gereja itu tidak ada musik, walaupun gereja itu ada di tempat yang tidak baik sekalipun, tapi kalau kita menyembah pada Yesus, tertuju pada Yesus, maka itu sesuatu hal akan membuat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tadi lagu pujian mengatakan, walau banyak tantangan, walau banyak masalah, tapi tantangan, masalah itu tidak membuat sukacita kita berkurang. Memang jangan sampai masalah, jangan sampai pergumulan mengurangi sukacita kita. Hari ini pun Yesus yang sama masih sanggup menyembuhkan sakit, luka batin, dan memulihkan kehidupan kita. Asal kita mau percaya, tertuju mata kita kepada Yesus. Yang kedua, Eneas ini disembuhkan. Panggilan dia
untuk bangkit dari tempat tidur. Petrus berkata, dan dia memerintahkan Eneas, bangunlah, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Petrus saat itu adalah seorang rasul yang Tuhan pakai. Ingat baik-baik ya, yang Tuhan pakai. Kalau Tuhan pakai berarti ada waktu-waktu di mana Tuhan pakai, ada waktu-waktu di mana Tuhan tidak pakai dia. Setuju ya? Jadi jangan berpikir bahwa pada saat Petrus itu dia sudah dipakai Tuhan luar biasa dan dia berkata, ini karena saya hebat. Tidak. Tapi dia berkata, Eneas, bangunlah, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Ini perkataan yang luar biasa. Dalam Mazmur 126 ayat 5-6 berkata begini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Luar biasa sekali. Pada waktu kita ada di dalam pergumulan, ingat baik-baik, Yesus berkata, Eneas, bangunlah. Kita harus bangun dari keterpurukan kita. Kita harus bangun dari hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kuasa Yesus bukan hanya memulihkan, tetapi juga memberi kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Mungkin pada waktu Petrus berkata kepada Eneas, Eneas, bangkit, bangun. Pada waktu Eneas ini 8 tahun loh. 8 tahun dia tidak bisa bangun dari tempat tidur dan mau berjalan. Rasanya semua sudah kaku. Sudah nggak bisa lagi. Karena otot-otot urat saraf di kita ini, kalau sudah lama tidak digerakkan, maka kita merasa bahwa ya sudah, saya terima, saya pasrah. Tapi Petrus berkata, Eneas, bangunlah, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Waktu dia mau takpakan ke tanah, mungkin dia masih mulai ragu. Karena sudah 8 tahun, bagaimana rasanya ini? Tapi dia lakukan. Saya percaya kalau kita fokus pada Yesus Kristus, Yesus yang berkata, bangunlah, maka apapun yang terjadi, kita mesti bangkit dari tempat tidur kita. Kita mesti bangun, berdiri. Kadang kita sudah disembuhkan, tetapi masih memilih berbaring dalam rasa kasihan diri atau ketakutan. Kadang-kala Tuhan sudah sembuhkan kita, Tuhan sudah jamah kita, Tuhan sudah memulihkan kita, tapi kita tidak percaya diri dan berkata, aku pasti menang bersama dengan Tuhan. Tapi kita mulai merasa, betul nggak ini? Tuhan menyertai aku. Yesus berkata kepada kita, bangunlah, jangan tinggal di masa lalu. Yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Masa lalu tidak akan kembali lagi. Betul? Tapi masa lalu kita akan tinggalkan. Jadikan itu pelajaran. Sekarang saya tinggal tatap ke depan. Makanya kalau ada orang meninggal, saya pernah lihat seorang anak waktu ibunya meninggal, dia bilang, mendingan saya mati.
Saya mau masuk di kuburan. Nggak bisa. Dia mau pingin supaya ibunya itu hidup. Tidak bisa melawan takdir. Tidak bisa melawan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita bersedih, boleh bersedih. Tetapi harus dalam seminggu, dalam 2 minggu, kita harus mulai memikirkan, saya tidak boleh ada dalam tangisan, tapi saya akan melihat ke depan. Saya akan melihat, pandang pada Yesus. Karena dia telah berkata, bangunlah, jangan tinggal di masa lalu. Aku memberi hidup yang baru. Yohanes 14 ayat 6 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi mari kita bangun dari tidur kita yang sudah membuat kita mengasihani diri kita. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Eneas yang dibangkitkan ini? Dia hidup yang dipulihkan harus dibenahi. Hidup yang dipulihkan harus dibenahi. Perintah Petrus kepada Eneas, dia berkata, bereskanlah tempat tidur. Bereskanlah tempat tidur. Tindakan ini sederhana, tetapi penuh makna. Kehidupan yang dipulihkan harus tertib. Kalau saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka saya tidak boleh lagi hidup semau saya seperti dulu lagi. Contohnya bagaimana itu Pak Yohanes? Contohnya, kalau Tuhan memulihkan saya, maka saya tidak boleh lagi kembali kepada kehidupan saya yang lama. Apa itu? Saya senang untuk berjudi, karena dulu saya jatuh karena judi. Karena saya jatuh, karena saya minum, karena saya lakukan hal-hal itu. Jangan kembali, karena Tuhan sudah memulihkan kita. Maka jangan pernah kembali ingin saya hidup seperti dulu lagi. Saya pikir dengan duit yang banyak saya bisa lakukan hal itu. Tidak. Tapi justru kalau Tuhan sudah memulihkan hidup kita, jangan kembali kepada kehidupan yang lama, tapi hiduplah di dalam kehidupan yang baru, mengenal kepada Kristus. Saya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Jangan mau masuk pada lubang yang sama, yang menjermuskan saya ke sana. Saudara, saya lihat di satu postingan IG, seorang pemuda yang sudah bertahun-tahun terikat dengan pinjol karena dia judi online. Sampai pada waktu dia datang di showroom di Medan itu, dia menjual mobil terakhir. Dia bilang, ini mobil saya yang terakhir, saya mau jual. Untuk apa? Dia bilang, saya mau kejar lagi, saya mau bertaruh lagi. Mungkin ini yang terakhir. Yang punya showroom berkata begini, kalau kamu mau jual mobil ini yang terakhir dan hasil penjualan mobil ini, kamu pergi judi online, mendingan gak usah jual sama saya. Karena ini sangat berbahaya. Orang kalau sudah keterikatan, dengar baik, saya lihat di IG itu membuat mata kita, harusnya kita mengerti, dari rumah mewah, habis itu rumah sedang,
dari rumah sedang karena judi online, maka turun jadi rumah gubuk. Lihat, ada penurunan secara drastis, penurunan yang sangat tajam. Tapi kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, bilang, Tuhan, saya sadar saya sudah jatuh dalam dosa dan saya siap kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan pulihkan, maka jangan kembali lagi kepada dosa yang lama. Harus hidup dalam hidup yang baru. Mujizat bukan sekedar untuk diri sendiri, tetapi untuk menunjukkan bahwa kuasa Yesus itu nyata. Pada waktu Tuhan memulihkan kita, kita harus bersaksi, saudaraku, saya juga dulu pernah seperti kamu, tapi karena saya percaya pada Yesus, maka Yesus memulihkan. Kita jadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan sudah sembuhkan kita, maka kita harus menjaga hidup dengan disiplin. Hidup dengan disiplin itu harus kita jaga. Saya kasih contoh begini. Kalau waktu kita sudah dibilang dokter, berhenti ya, jangan merokok lagi ya, karena kamu sudah sembuh. Tapi dalam perjalanan waktu kita berkata, habis makan pahit mulut saya. Saya coba satu batang. Padahal sudah diingatkan jangan merokok. Ternyata kita sendiri yang menggali lubang yang sama. Sudah disampaikan jangan makan ini ya, jangan minum ini ya, karena diabetes kamu itu tinggi. Sudah dikasih tahu, tapi kadang-kala kita yang mau mencoba. Kita mesti hidup disiplin yang tinggi, meninggalkan dosa dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Yesus Kristus yang menyembuhkan Eneas sama juga bekerja dalam hidup kita hari ini. Bekerja pada saat ini. Dia sanggup menyembuhkan sakitmu. Dia sanggup membangkitkan dari kegagalan kita. Dia sanggup membereskan kekacauan yang terjadi dalam hidup kita. Percayalah, bangkitlah dan hiduplah dalam kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Kita perlu yakin kuasa yang terjadi kepada Eneas itu juga yang akan terjadi dalam hidup kita.